Oh, ada biskuit nyam-nyam. Iya, sama ibu aku nggak tahu di mana. Ibu simpen. Dan satu lagi apa? Snack. Assalamualaikum Bang. warahmatullahi Snack. wabarakatuh. No snacks. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Apa sih? Ibu, ayah nih, ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini. Sallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. Makan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha Allaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallah. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Kita Bukan. bisa melaksanakan kegiatan yaitu dengan mengkaji ayat-ayat Allah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi sampai akhir hayat. Di kajian kita pagi hari ini sesuai dengan nah, ini namanya khutbah Idul Adha. Khutbah Idul Adha itu berbunyi Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Wallahu walillahil hamd, Lillahillazi bini'matihi tamim salihatu allazina hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hasanan bi khairi kitabu unzila wa akramana bi khairin nabi ursil wa atamma alainal na'mata bi a'zami dini surik dinul Islam al yauma akmaltu lakum wa wa akmaltu lakum dinukum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Surat Al-Maidah ayat 3. Wa mayyat yabtagi gairal Islam Islami dina falan yuqbal minhu wa huwa bi ihrami wa huwa bi ikhratin minal khasirin. Ali Imran ayat 70. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazina adanal amanah wa balagal risalah li ummati wajah wajahda fillahi
wajahada billahi haqqa jihadihi wa tarakna alal mahajjatil baydai ala tariqatil wadihatil gharra'i lailuha kunnarihan la yuzigu anha al-alik famay yuti'illahi wa rasulihi faqad faza fawzan azima wa may ya'sillahi wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina wa la yadurrullahu say'an in ahsantum anfusikum wa in asa'tum falaha. Al-Isra ayat 7. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. An-Naml ayat 40. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa amitna ala millah wa syurna fi zumratihi ma'al ladzina an'amta alaihim bin nabi was-siddiqina was-syuhadati was-salihina wa hasuna ulaika rafiqan amaba. Buat baca tuh. Tim lah. Kau aja dulu, aku dulu. Ya. Hai saudara-saudaraku, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, hari ini adalah hari Idul Adha, hari dilaksanakan Haji Akbar dan Muktamar yang agung di Tanah Suci. Di sana orang-orang Muslim mengenakan pakaian ihram. Itu abu-abu tuh apaan ya? Oh. Coba. Ya. Mengenakan pakaian ihram, melepaskan diri dari segala beban dan kewajiban untuk beribadah kepada Allah, mengucapkan talbiyah, tahlil, labika Allahumma labaik. Nah, jadi Allahumma labaik, labaika la syarika laka labaik. terus lanjut. Innal hamda wa ni'matalaka wa mulk la syarika laka labaika. Hari ini adalah hari raya yang kedua bagi orang-orang Muslim. Mereka mempunyai 2 macam hari raya dan tidak ada yang ketiga setelah itu. Allah mengaitkan masing-masing di antara keduanya dengan suatu ibadah dan syiar yang agung. Ya. Jadi kita perhatikan dari mukadimah dari khutbah hari Idul Adha. Hai saudara-saudara kaum muslimin. Hari ini adalah hari Idul Adha. Hari dilaksanakan Haji Akbar dan Muktamar yang agung di Tanah Suci. Di sana orang-orang Muslim mengenakan pakaian ihram, melepaskan diri dari segala beban dan kewajiban untuk beribadah kepada Allah, mengucapkan talbiyah, tahlil, labaika Allahumma labaik, labaika la syarika labaik. Kalau kita perhatikan mukadimah ini, apa itu Haji Akbar? Yaitu haji yang sama dengan muktamar. Nah, jadi muktamar itu adalah menghasilkan sebuah
komitmen bagi kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji di sana adalah mereka adalah utusan-utusan dari setiap kaumnya, dari setiap daerah untuk eh, melaksanakan ibadah haji, ya, sehingga agar dia nanti sampai di tanah air dia melaksanakan hal yang sama. Inilah tugas dari kaum muslimin untuk melaksanakan, dia adalah utusan dari umat. Nah, ini yang harus diajarkan. Jadi bukan untuk Aji sendiri, tetapi sudah sampai di tanah air, dia harus melakukan kegiatan yang sama. Nah, terus, innal hamda ni'matallaka wal mulk la syarika labai. Hari ini adalah hari raya yang kedua bagi orang-orang muslim. Mereka mempunyai dua macam hari raya dan tidak ada ketiga setelah itu. Nah, Allah mengingatkan masing-masing di antara keduanya dengan salah satu ibadah, yaitu syiar agung. Jadi hari raya yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Sebentar lagi kita akan melaksanakan. Lanjut baca tuh. Baca. Aku. Ya. Ya udah, Hanan. Aku kan. Iya, saya. Ya. Hari raya yang pertama datang setelah ibadah. Puasa datang dengan kegembiraan berbuka setiap hari. Orang yang berpuasa merasakan kegembiraan, yaitu saat berbuka puasa karena kekuatan yang dirugakan Allah kepadanya. Kemudian disusul dengan kegembiraan yang lebih besar di dunia, yaitu dengan bayrinya puasa selama sebulan penuh. Sedangkan hari raya yang kedua datang setelah ibadah haji. Setelah manusia mengerjakan kewajiban ini, setelah mereka wukuf di Arafah, setelah Mereka pergi meninggalkan. Terus lanjut. mereka pergi meninggalkan negeri, keluarga, dan orang-orang yang dicintainya untuk berhijrah kepada Allah. Seakan-akan Idul Fitri dan Idul Adha merupakan imbalan dan pemberian dari Allah untuk hamba-hambanya. Seakan-akan itu merupakan anugerah Allah bagi mereka karena mereka telah melaksanakan kewajiban puasa dan haji dengan baik. Ya. Pinter. Ini itu namanya khatib yang kedua membaca, ya. Hebat. Hari raya yang pertama datang setelah ibadah puasa. Hari raya itu setelah ibadah puasa itu datang dengan kegembiraan berbuka. Jadi kalau orang puasa, hari rayanya berbuka. Jadi siang hari bisa berbuka. Setiap hari orang itu berpuasa merasakan kegembiraan, yaitu saat-saat berbuka puasa. Kenapa? Misalnya Hana, Nati, Nisa mau berbuka nih. Nah, sudah masuk waktu berbuka, kita berbuka. Nah, itu satu kegembiraan. Karena ketaatan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kemudian disusul dengan kegembiraan yang lebih besar di dunia, yaitu dengan berakhirnya puasa selama sebulan penuh. Ya, kalau setiap berbuka kita merasakan kegembiraan. Setelah sebulan penuh berpuasa, ya, kita merasakan yaitu seluruh dunia orang bergembira, ya. Sedangkan di hari raya yang kedua, itu datang setelah ibadah haji. Nah, orang setelah lagi ada ibadah haji ini.
Setelah manusia mengerjakan kewajiban ini, setelah mereka wukuf di Arafah, setelah mereka pergi meninggalkan negerinya, keluarganya, orang-orang yang dicintainya, untuk berhijrah kepada Allah. Nah, jadi orang itu melepaskan diri dari segala macam ikatan yang berhubungan dengan negerinya, yang berhubungan dengan keluarganya, yang berhubungan dengan yang dicintainya, dan dia pergi berhijrah kepada Allah. Kemana? Ke Mekah. Sedangkan Idul Fitri, Idul Adha merupakan imbalan pemberian Allah. Jadi untuk hamba-hambanya. Seakan-akan itu merupakan anugerah Allah bagi mereka karena mereka telah melaksanakan kewajiban puasa dan haji dengan baik. Ya, terlanjut. Tuh, betul baca tuh. Ya, aku. Ya, Inilah hari raya menurut kita kaum muslimin yang di dalamnya tampak makna robani dan juga makna insani. Tampak makna robani karena kita kaitannya dengan ibadah-ibadah Islam yang juga diisi dengan sholat dan takbir. Banyak hari raya yang dikenal manusia yang di dalamnya dijadikan arena untuk mengumbar nafsu dan melampiaskan kesenangan. Tapi hari raya kita orang-orang muslim diawali dengan takbir, diawali dengan sholat. Jadi hari raya adalah hari untuk sholat kepada Allah sebelum aktivitas yang lain. lanjut. Allah telah berfirman tentang Idul Fitri di akhir ayat yang menyebutkan puasa. Surat Al-Baqarah ayat 185, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Sementara pada Idul Adha, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensyariatkan agar dikumandangkan takbir semenjak fajar hari Arafah hingga waktu ashar hari terakhir di hari-hari tasyrik. Ya, ya. Inilah hari raya menurut kita kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu hanya merayakan 2 hari raya tadi, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu untuk kaum muslimin, bukan untuk semua umat. Yang di dalamnya tampak makna Rabbani. Kenapa makna Rabbani? Makna ketuhanan, ya. Rabbani itu artinya Tuhan. Dan juga makna insani. Dalam berkumpulnya manusia, makna insani manusia yang berkumpul tampak makna Rabbani karena kaitannya dengan ibadah-ibadah Islam. Jadi kalau umat Islam mengumpul di masjid, mengumpul di lapangan, mengumpul di Mekah, itu makna insani. Dan juga diisi dengan sholat takbir. Tidak ada orang yang melakukan jual beli dan sebagainya, tidak ada, hanya sholat dan takbir. Banyak hari raya yang dikenal manusia. Ya, di dalamnya dijadikan arena untuk mengumbar nafsu, misalnya hari raya kemerdekaan, hari raya ulang tahun, itu mengumbar nafsu dan melampiaskan kesenangan. Nah, misalnya joget-joget dan sebagainya. Tetapi hari raya kita orang-orang muslim diawali dengan takbir, diawali dengan sholat. Jadi hari raya adalah hari untuk sholat kepada Allah sebulan sebelum aktivitas yang lain. Jadi itu yang diutamakan. Diawali dengan takbir, diawali dengan sholat sebelum aktivitas yang lain. Kemudian Allah telah berfirman tentang Idul Fitri di akhir ayat yang menyebutkan puasa. Wala Bismillahirrahmanirrahim. Walitukabirullahu ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah
atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Sementara kepada Idul Adha, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensyariatkan agar dikumandangkan takbir semenjak fajar hari Arafah hingga waktu asar hari terakhir dari hari Tasyrik. Nah, ini lanjut ya. Baca lagi nih. Hatib. Hilang. Ya. Nah, Kita gantian. Yang itu loh, yang misal kayak ini. Yang gitu loh, yang goblin biru. Mana soalannya? Jadi sebanyaknya 23 salat setelah mengerjakan. Selama. Jadi kan sebanyaknya 23 salat setelah mengerjakan selama rentang waktu itu orang muslim mengucapkan takbir. Hari raya bagi kita orang-orang muslim memiliki dua makna yang agung. Makna Rabbani artinya hari raya berkaitan dengan makna-makna iman seperti ini. Adapun makna Insani. insani agar manusia tidak lupa saudara, agar dia tidak bergembira, agar dia tidak egois. nah, ya bagus banget bacanya seperti mahasiswa tingkat 1 ya. Jadi sebanyak 23 sholat ya kan, setelah mengerjakan selama rentang waktu itu orang muslim mengucapkan takbir. Hari raya bagi orang-orang muslim memiliki dua makna agung, yaitu makna agung itu makna Rabbani, itu yang agungnya. Artinya Rabbani itu hari raya berkaitan dengan makna-makna iman. Nah, itu namanya makna Rabbani berkaitan dengan iman. Seperti ini. Adapun makna insani agar manusia itu tidak lupa kepada saudaranya, agar dia tidak bergembira sendiri, jangan ketawa-ketawa sendiri, ya, agar dia tidak egois. Kalau harus ingat saudaranya, itu namanya makna insani. Kalau Rabbani, makna yang berkaitan dengan iman. Terus lanjut. Siapa nih? Nenek. Pada Idul Fitri, Islam menyambut kegiatan zakat fitrah. Zakat ini diwajibkan Rasulullah SAW ya, atas semua orang yang besar maupun kecil, tua maupun muda, lelaki maupun wanita, orang merdeka maupun hamba sahaya, dengan ukuran 1 sabahan makanan. Hal ini dimaksudkan sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala kotoran, sekaligus sebagian santunan bagi orang-orang yang miskin
mencukupi kehidupan para pengemis agar mereka tidak meminta-minta pada Ya. Pada hari raya Idul Fitri, ya, hari raya Idul Fitri beda dengan Idul Adha. Idul Fitri, ya, Islam mensyariatkan zakat fitrah. Kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat ini diwajibkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas semua orang. Nah, mulai daripada nenek-nenek, kemudian sampai ke bayi yang baru lahir, nah, itu semua orang atau namanya orang itu diwajibkan untuk Rasulullah untuk melaksanakan zakat fitrah. Kalau dia lahir pada hari raya Idul Fitri, dia sudah wajib melaksanakan zakat fitrah. Nah, tua maupun muda, lelaki maupun wanita, orang-orang merdeka maupun hamba sahaya wajib, ya, dengan ukuran satu sak. Nah, satu kalau kita itu 3,5 liter, ya, bahan makanan. Hal ini dimaksudkan sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari segala kotoran. Dia berbentuk benda tadi, beras, materi, ya. Sekaligus sebagai santunan bagi orang-orang yang miskin, orang miskin mencukupi kebutuhan para pengemis. Ada pengemis lagi hari itu agar mereka tidak minta-minta pada hari itu. Lanjut. Ada lagi. Ayah Hanan. Anak ayah anak. Udah. Ya, terus. Tujuan Cang belum ya? Ini Cang. Oh, baca dulu. Bukan ini mana ya? Pegang. Suatu Tuhan, Pokok pokok dari zakat fitrah zakat telah Dinyatakan dinyatakan Ibnu Abbas timbul ambas radhiyallahu ruji anhuma radhiyallahu anha adalah Umar Rasulullah seluruh sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam telah telah mewajibkan zakat fitrah zakat untuk untuk mensucikan mensucikan orang yang yang berpuasa. puasa Terus nggak kelihatan nih kayak dari perkataan perkataan yang baik, yang tidak berguna dan yang kotor kotor serta untuk memberikan suara kecil amat makanan dan bagi orang-orang bagi orang-orang yang miskin yang miskin miskin siapa yang mengeluarkannya. yang mengeluarkan Sebelum sholat maka itu merupakan zakat. Belum pencet ya. Baterai mau habis. zakat yang diterima
Pak, zakat diterima. Zakat yang diterima dan siapa yang mengeluarkannya setelah sholat maka itu merupakan sedekah. Ya. Jadi dua tujuan pokok dari zakat fitrah ini telah dinyatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna. Gitu kan? Mensucikan dari perkataan berguna dan yang kotor serta untuk memberikan makanan bagi orang-orang yang miskin. Siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, keluarkannya zakat fitrah itu sebelum sholat, maka itu merupakan zakat yang diterima. Kalau sudah sholat tidak diterima. Dan siapa yang mengeluarkannya setelah sholat, maka sholat itu merupakan sedekah. Nah, jadi makanya kita mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum sholat Id. Nah, kalau setelah sholat Id melakukan zakat fitrah berarti tinggal jadinya jadi sedekah. Sedekah ya. Lanjut tuh. Baca. Bukan termasuk akhlak Islam jika kau makan hingga kenyang, tertawa terbahak-bahak, tidur pulas, memenuhi meja makan dan minuman yang lezat dan nikmat, sementara di sekitarmu banyak orang-orang miskin. Oh, tuh nggak kelihatan atasnya. Dan untuk mencukupi kebutuhan mereka, ya. Orang yang kelaparan tidak mendapatkan sesuap makanan untuk mengganjal perutnya. Kalaupun yang demikian ini masih bisa ditolerir pada hari-hari yang lain, maka itu tidak diperbolehkan pada Idul Fitri. Ya, ya bukan termasuk akhlak Islami jika engkau makan hingga kenyang. Jadi bukan termasuk akhlak Islami. Tertawa terbahak-bahak, tidur pulang, memenuhi meja makanan dan minuman yang lezat dan nikmat. Sementara di sekitarmu banyak orang miskin untuk dan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Orang yang kelaparan tidak mendapatkan sesuap makanan pun untuk mengganjal perutnya. Nah, kalaupun yang demikian ini masih bisa ditolerir pada hari-hari yang lain, maka hal itu tidak diperbolehkan pada Idul Fitri. Nah, jadi pada saat merayakan Idul Fitri dan Idul Adha itu kita harus jangan terlalu mengumbar nafsu, ya kan? Yang berkata ya sekedarnya aja makanya. Nah, dengan tertawa terbahak-bahak, tidur pula sudah kenyang, memenuhi meja makanan dan minuman yang lezat dan nikmat, sementara di sekitarmu banyak orang-orang miskin. Inilah pagi hari ini kita bersama-sama mengkaji. Masih ada yang mau baca? Sudah semua ya? Ya, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nanti akan melaksanakan ibadah yaitu sholat Id, jatuhnya hari Jumat ya. Ini sudah mau hari ini hari Idul Adha. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.